Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, pemirsa Asil TV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah, pada pagi kali ini kita bertemu kembali dalam sebuah program yang insya Allah bermanfaat, yaitu live interaktif Muamalah Kontemporer. Tentunya bersama Ustazuna Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah karena melalui program ini, alhamdulillah, mudah bagi kita untuk belajar tentang perkara muamalah. Kita bisa bertanya langsung ke Ustadz tentang perkara muamalah yang dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan alhamdulillah, pada pagi kali ini kita sudah terhubung dengan beliau, yaitu guru kita Dr. Erwandi Tarmizi Hafizahullah. Untuk itu kita sapa dulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi ini, Ustadz? Gimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, kabar baik. Okay. Alhamdulillah. Tentunya kita mendoakan semoga guru kita selalu dalam lindungan Allah dan semoga Allah muliakan, amin ya rabbal alamin. Dan kita doakan kepada seluruh guru-guru kita dimanapun mereka berada, semoga Allah jaga, Allah muliakan, amin ya rabbal alamin. Tentunya sebelum itu kami informasikan kepada seluruh pemirsa yang ingin telepon ke sini itu bisa ke nomor 0811 755 0606. Tentunya sekali lagi bagi yang ingin berinteraktif itu bisa telepon, SMS ataupun WA itu ke nomor 0811 755 0606. Baik Ustadz, kita akan masuk ke pertanyaan berikut. Ya, pertanyaan yang pertama ini Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, saat ini saya jualan online tapi terkendala di modal. Saya berniat meminjam uang kepada teman saya, tapi dia mensyaratkan untuk bagi hasil, di mana dari setiap produk yang terjual, dia mendapatkan komisi Rp1.000. Nah, bagaimanakah hukum yang seperti ini, Ustaz? Syukran jazakallah khair. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ditanyakan bagaimana dia membutuhkan dana dan pinjam ke temannya sejumlah dana, sedangkan temannya ingin mendapatkan berbagi hasil. Ya, dia minta sekian rupiah dari setiap item barang yang dibeli. Bagaimana hukumnya ini? Pertama, kalau Anda mengatakan pinjaman, tentu bagi yang pemilik dana tidak boleh meminta pertambahan. Dan konsekuensinya, si pemilik dana wajib mendapatkan dananya penuh tanpa berkurang 1 sen pun juga. Dan sebaliknya, Anda sebagai peminjam dana tidak disyaratkan memberikan pertambahan, tapi kalau ketika hutang sudah lunas Anda berikan pertambahan silakan, tapi tidak ada disyaratkan di depan. Kemudian Anda menanggung kerugian 100%. Apapun yang terjadi dengan usaha Anda, baik kejadian kahar di luar kemampuan Anda untuk menanggulangi risikonya, ataupun mampu Anda menanggulangi risikonya namun terjadi kerugian, maka Anda tetap mengembalikan uang pemilik dana 100%. Akan tetapi, bila pemilik dana ingin mendapatkan bagi hasil atau pertambahan dari uangnya, ini dalam syariat suatu hal yang dibolehkan. Tapi tidak boleh akadnya pinjaman. Akadnya haruslah mudharabah atau musyarakah, atau dinamakan juga share modal. Dia menyerahkan modal ke Anda. Apakah usaha Anda sudah berjalan atau belum? Kalau sudah berjalan, Anda bisa menghitung. Umpamanya usaha yang berjalan sekarang, saya
usaha yang berjalan sekarang, umpamanya sudah modalnya ada sekitar 10 juta rupiah. Lalu Anda butuh modal penambahan lagi sebanyak 10 juta rupiah lagi. Berarti teman ini masuk dengan modal 50%. Bila kemudian setelah waktu tertentu, umpamanya sekali 1 tahun, ketika tutup buku, dihitung dalam bentuk barang, bentuk uang, cash, bentuk piutang lancar, digabung semuanya, dipotong dengan hutang, keluar angka. Tadi modal Anda 10 juta, teman 10 juta, berarti 20 juta. Sekarang kemudian setelah itu ditambah kurangkan, hasilnya umpamanya ada 40 juta. Berarti untung 20 juta, dibagi tentu berbeda pembagiannya karena Anda punya modal dan ikut mengelola. Berarti Anda mungkin minta 60 atau 70, tidak ada masalah. Dia 30 dari 20 juta tadi. Bukan per item. Kalau Anda minta pertambahan per item, barang tidak laku, siapa yang menanggung kerugian? Nah, maka tidak boleh per item. Kan mengandung unsur gharar dan unsur riba juga, karena kerugian akan ditanggung oleh satu pihak saja, yaitu pengelola. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan kedua. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Saya adalah seorang mahasiswa, di mana di kampus saya ada sebuah acara untuk memilih salah satu ikon sebuah produk, di mana nanti bagi pemenangnya itu juara 1, 2, dan 3 mendapatkan sejumlah nominal uang dan piagam. Akan tetapi untuk mengikuti perlombaan tersebut haruslah membeli sebuah produk yang disyaratkan dengan harga tertentu. Nah, bagaimana hukum untuk mengikuti perlombaan ini, Ustaz? Syukran jazakallah khair. Untuk mengikuti perlombaan disyaratkan membeli harga barang tertentu. Barangnya harganya normalkah? Kalau dari pertanyaannya di sini nggak ada dicantumkan, Ustaz. Wallahu a'lam. Kalau harganya normal, sebelum ada perlombaan, setelah ada perlombaan, ya, ini masih dibolehkan karena hadiah yang diberikan bukan diambilkan dari selisih penjualan barang, karena barang harganya tetap. Tapi kalau barang dinaikkan harganya, berarti keuntungan hadiah yang akan diberikan adalah dari selisih harga normal dengan harga dalam perlombaan tadi. Maka dia bukan hadiah lagi, tetapi hasil perjudian. Karena semua yang mendaftar akan membayar itu, selisih itu, karena membeli produk tersebut, akan tetapi yang mendapatkan hanya sebahagian saja. Maka di sini sebagian lagi yang tidak dapat, maka bukan murni hadiah, ini adalah perjudian. Wallahu a'lam. Syukran jazakallah khair. Berarti di sini kita dapat ambil kesimpulan ketika harga produk itu masih normal, maka itu masih diperbolehkan, gitu ya, Ustaz? Ya. Syukran jazakallah khair. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Tapi sebelum itu, bagi pemirsa yang ingin langsung telepon ke acara kita, itu bisa ke nomor 0811-755-0606. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya membangun sebuah bangunan untuk majelis taklim dan keperluan fardu kifayah untuk masyarakat? Akan tetapi, uangnya itu didapatkan dari hutang di bank konvensional. Nah, bagaimana hukumnya, Ustaz? Jazakallah khair, Ustaz. Ya, Anda ingin mendekatkan diri kepada Allah, tapi dengan melakukan dosa besar. Berhutang ke bank konvensional itu bukan dosa biasa. Itu Imam Malik mengatakan, saya tidak menemukan dalam Al-Quran
dosa yang paling besar yang dimasukkan oleh anak Adam ke dalam perutnya, melainkan riba. Allah mengumumkan perang kepada para pelaku riba. Ya, bagaimana kalau Anda mati ketika berbuat riba dan majlis taklimnya belum jadi? Berarti Anda mati dalam keadaan berbuat dosa besar. Anda masih hidup setelah itu, mungkin bertobat, nanti saya bertobat. Ya, kira-kira majelis taklimnya akan menjadi berkah atau tidak karena dia mengambilkan dari dana dari dosa besar. Jelas. Ya, Sebagai seorang muslim, kita harus tahu prioritas. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in sampai sekarang tidak ada meninggalkan mahligai, gedung yang besar, ruang pertemuan yang besar. Tidak ada. Yang ada itu hanya Fir'aun meninggalkan piramida. Kemudian candi-candi itu dari non-Islam. Kalau Nabi SAW, masjid beliau itu hanya diberikan pokok pohon kurma sebagai tiangnya. Atapnya dari daun kurma, seperti astap rubiah kalau di daerah kita, atau pohon dari daun pohon atap atau dari daun pohon kelapa. Sehingga dalam satu riwayat hadis dalam Bukhari, Rasulullah SAW sujud di malam 10 terakhir Ramadan dan hujan turun, beliau wajahnya sujud di atas air dan tanah, menunjukkan hujan terkena masjid Nabi SAW. Isinya ada lantainya? Tidak, hanya pasir saja. Sehingga orang Badu ketika datang ke masjid Nabi, dia pun kencing dalam masjid Nabi, karena antara pasir dalam masjid, luar masjid sama aja. Di daerah dia seperti itu biasa tempat kencing, nggak ada masalah. Ya, itu menunjukkan bahwa Nabi SAW wafat tidak meninggalkan gedung. Ya. Kemudian Umar bin Abdul Aziz ketika beliau menjadi khalifah, beliau dimintakan biaya untuk pembuatan kiswah Ka'bah, baju penutup Ka'bah. Itu tidak murah harganya di zaman dahulu. Itu di tenun. Sekarang harganya miliaran itu. Minta dana ke Baitul Mal. Apa yang diucapkan oleh Umar bin Abdul Aziz? Demi Allah, saya tidak akan berikan baju kepada Ka'bah sampai seluruh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terisi perutnya dan tertutupi badannya dengan baju. Bagi saya umat Muhammad berbaju lebih penting daripada Ka'bah berbaju. Ya, ini prioritas dalam kehidupan. Ka'bah tidak berbaju tidak akan masuk angin, tidak akan sakit, tidak akan masalah. Tapi kalau umat Muhammad SAW tidak berbaju, akan kelihatan auratnya, belum sakit, belum pada musim dingin lagi, dan seterusnya. Ya, begitu Nabi SAW mengajarkan para sahabatnya, dan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Ya, sehingga Nabi mengatakan di antara tanda-tanda kiamat adalah orang-orang berlomba-lomba bermegah-megahan dalam membangun masjid mereka, sehingga habis dana kaum muslimin untuk membuat mahligai, padahal prioritasnya tidak terlalu. Ya, maka dalam Islam Anda lihat dalam masalah zakat, di antara mustahik zakat, jelas yang mustahik pertama fakir miskin, bukan gedung, bukan gedung majelis taklim, bukan masjid, bukan. Ya, hanya fakir miskin, dan semuanya manusia, tidak ada di situ yang barang dan bangunan. Ini prioritas dalam berdakwah, ya ikhwan. Ya. Dan yang dilakukan oleh Rasulullah sangat luar biasa.
Artinya, kalau kaum muslimin itu mereka kelaparan karena harus membangun gedung sehingga uangnya habis untuk gedung, untuk Ka'bah, baju Ka'bah, kiswah Ka'bah, ya, siapa yang akan bertawaf dan beribadah di sana? Orang-orang kelaparan. Tapi bila mereka mendapatkan asupan gizi yang cukup, sandang, pangan dan cukup, ya, mereka bisa beribadah kepada Allah, bisa berjihad fi sabilillah, dan bisa memakmurkan agama Allah dan mengajak manusia untuk mentaati Allah di atas muka bumi ini. Ini skala prioritas dalam berdakwah. Fokus dakwah Nabi SAW dan para sahabatnya adalah manusianya, bukan gedung dan bangunannya. Gedung dan bangunannya hanya sarana saja. Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak, jangan dipaksakan, apalagi harus dengan cara haram, dengan meminjam dengan riba. Ya, ini sungguh tidak mengerti bagaimana dakwahnya Nabi SAW dan para sahabatnya. Dari masjid Nabi SAW yang pagarnya hanya satu pinggang supaya kambing dan hewan-hewan liar tidak masuk, hanya segitu, ya, dan atapnya daun kurma, tiangnya adalah pokok pohon kurma, tidak ada karpet, tidak ada lantai, tidak ada keramik. Tetapi siapa yang keluar dari masjid yang begitu sederhana, yang keluar dari sana adalah para sahabat Nabi SAW yang mengantarkan ilmu dan agama Allah segar seperti Nabi SAW, mereka terima dari Nabi SAW sampai ke seluruh penjuru dunia dan sampai ke negara kita sekarang. Ya. Yang mewariskan bangunan yang megah itu bukan Nabi SAW. Kita lihat agama non-Islam itu iya, prioritas mereka iya. Ya. Dan itu alhamdulillah masih diwariskan oleh generasi-generasi sebelum kita. Masjid mereka pas-pasan tapi makmur dengan zikrullah, makmur dengan kajian-kajian. Bahkan ada anak-anak surau yang tidurnya bahkan di masjid. Ya. Bukan tujuannya adalah menghabiskan dana, karena itu namanya bangunan pasti tidak murah. Pasti mahal. Itu dana yang mahal itu, kalau Anda berikan per kepala setiap jamaah itu, mereka bisa hidup setahun tanpa harus bekerja lagi. Sekarang hanya diberikan untuk bangunan yang tidak memiliki nilai, ya, di sisi Allah Azza wa Jal, kecuali berbangga-bangga, oh masjidnya megah, masjidnya kubahnya emas, masjidnya ada ini, ada itu. Ya. Kalau memang ada, silahkan. Ada kelebihan dana ingin ke masjid bagus, tidak ada masalah. Dia memaksakan diri tadi, ya, ini yang tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, syukran jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Apakah hukumnya berhutang dengan bank syariah untuk naik haji, Ustaz? Syukran jazakallah khair. Ya, akhi, kalau kita baca buku-buku para ulama tentang syariat berhaji, ya, apa langkah-langkah harus dilakukan? Di antara langkah-langkahnya, sebelum berangkat, lunasi hutang-hutang Anda. Ya, itu yang benar. Karena tidak ada yang bisa menjamin Anda pulang selamat dan masih hidup. Sehingga kalau Anda wafat di perjalanan, wafat di tanah suci, ya, alhamdulillah Anda menghadap Allah tanpa ada beban hutang dan langsung bertemu dengan Allah. Kan tetapi Anda berangkat dengan hutang, mati di perjalanan, Anda memiliki beban hutang. Jangankan yang pergi haji, yang pergi jihad fisabilillah dan mati dalam jihad fisabilillah syahid, hutang menghalangi dia untuk mendapatkan rahmat Allah yang mulia. Ya. Makanya
ikuti petunjuk para ulama, yaitu sebelum berangkat haji lunasi seluruh hutang. Ya, bukan dibalik cara pandangnya, bila ingin berangkat haji pergilah berhutang. Kemudian kalau hutangnya masih hutang yang mubah tanpa pertambahan, ya sebagian para ulama membolehkan. Pada dasarnya berhutang tidak baik. Nabi SAW berlindung dari hutang. Pagi dan petang dia berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wal ajzi wal kasal wal jubni wal bukhl wa min ghalabati ad-daini wa qahri rijal. Allah, aku berlindung kepadamu dari keluh kesah dan dari kesedihan dan dari ketidakmampuan dan dari penindasan orang lain pada diriku dan dari lilitan hutang. Ya, hutang mendatangkan, kalau Rasulullah berlindung dari syaitan, kita berlindung dari syaitan, berarti hutang ini tidak jauh beda. Ya, menyebabkan kita berada dalam ketakutan, menyebabkan kita berada dalam kesedihan, menyebabkan kita berada dalam ketidakmampuan berbuat. Sehingga Rasulullah SAW berlindung dari hutang. Sekarang Anda ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan berhutang. Ya, walaupun andai tidak ada riba. Saya belum membahas tentang dana talangan haji atau dana talangan umrah di bank syariah. Saya belum membahas itu ya. Sekarang masalah hutang dulu. Ya. Kalau Anda ingin berangkat haji, lihat kemampuan Anda. Punya rumah 2, dengan 1 rumah cukup, jual rumah kedua, bayar ONH, berangkat. Bayar ONH plus sehingga lebih cepat berangkat. Kalau rumah Anda cuma 1, apa yang mau Anda jual? Mau kemana setelah itu pulang haji Anda tinggal. Tapi kalau rumah Anda 1 dan besar, ya dijual, kemudian masih bisa beli rumah yang layak untuk Anda dan keluarga Anda, silahkan. Bahkan wajib bagi Anda menjualnya. Berhutang tidak boleh, walaupun hutangnya tidak riba. Kalau dana talangan haji itu hutang yang mengandung unsur riba. Dan begitu juga dana talangan umrah. Dari mana unsur ribanya? Karena Anda dibayarkan, dibayarkan oleh pihak bank syariah untuk kuota haji Anda atau biaya umroh Anda. Kemudian bank dapat apa? Dia mendapatkan biaya administrasi. Administrasi dalam pinjam-meminjam itu boleh bila real. Real dari 35 juta atau 30 juta atau 25 juta itu biasanya biaya administrasi, paling biaya materai 10.000, kemudian biaya pencatatan oleh pihak karyawan, ya tidak sampai paling sekitar 50.000. Tapi yang mereka bebankan administrasinya itu berdasarkan persentase. Semakin besar pinjaman Anda, semakin besar biaya administrasinya. Bila kemudian tertunda, tidak selesai setahun pelunasan hutangnya, akan dikenakan biaya administrasi lagi. Ini namanya riba berbaju administrasi dan hukumnya haram. Wallahu a'lam. Ustaz, syukran jazakallah khair. Baik, alhamdulillah pagi ini begitu banyak pertanyaan yang masuk, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustaz, saya sekarang bekerja sebagai guru jaga di sebuah lembaga bimbel, di mana di sana saya hanya menunggu saja kalau ada yang datang, tetapi juga disuruh mengajar tahsin, bahasa Inggris, dan grafik design. Yang menjadi mengganjal di hati saya adalah ketika saya melamar, saya menyanggupi untuk mengajar dasar-dasarnya saja. Akan tetapi ternyata dasarnya tidak semudah itu, saya masih harus banyak belajar. Saya optimis bisa menyanggupi karena bisa belajar dari YouTube, dan ini tidak diketahui oleh lembaga. Akan tetapi lembaga sudah melihat CV saya dan tes saya membaca Al-Quran. Yang jadi pertanyaan saya adalah, apakah halal atau tidak saya bekerja di sana, Ustadz? Karena saya gelisah akan hal ini. Dan juga saya mengajarnya sedikit sekali, kebanyakan waktu hanya diam di kantor. Syukur, Ustadz. Syukron, jazakallah khair. Alhamdulillah. Anda menjadi guru jaga berarti upah yang diberikan adalah karena Anda berada di tempat itu, dan di tempat itu Anda tidak bisa melakukan hal-hal aktivitas di luar akad yang disepakati.
maka atas dasar itu Anda mendapatkan upah, alhamdulillah, halal upahnya, tidak ada masalah. Adapun ketika mendaftar Anda memiliki baru dasar, ya, dan mereka tahu, tidak ada masalah. Kemudian Anda kembangkan kemampuan Anda, memang begitu manusia. Memang harus mengembangkan kemampuannya walaupun siapapun dia. Walaupun sampai derajat tertinggi dalam akademis, dia tetap harus mengembangkan kemampuannya. Wallahu a'lam. Syukran, jazakallah khair. Baik, ini pertanyaan berikutnya dari Akhuna. Ya, Assalamualaikum Ustadz, saya mau bertanya, apa hukumnya beli makanan ke GoFood yang ada potongan harga, namun kita bayar pakai uang tunai ketika drivernya itu datang? Syukran Ustadz, jazakallah khair. Wallahu a'lam. Masalah GoFood ini masalahnya adalah bentuknya Anda memakai uang driver. Itu driver ngasih Anda hadiah atau meminjamkan uang untuk atas nama Anda belikan barang. Jawabannya dia meminjamkan uang kepada Anda. Berarti sebelumnya sudah terjadi akad pinjam meminjam. Dan kemudian satu paket. Anda pinjam uang dengan syarat Anda akan membayar biaya jasanya dia membeli dan mengantarkan pesanan Anda ke tempat yang disepakati. Berarti di sini ada akad pinjaman dan akad ijarah. Dan ini dibuat satu paket. Dan Nabi SAW bersabda, la yahillu salafun wa bai'un. Tidak halal menggabungkan dan mensyaratkan dua akad, yang satunya pinjaman, yang satunya akad muawadhat atau akad komersil. Karena dari pinjaman dia tidak dapat untung, tapi dari yang satu dapat untung. Maka ini merupakan wasilah untuk terjadinya riba, karena itu Rasulullah SAW melarangnya. Dan ini ada pada akad GoPay dan lain-lain, GoFood, GrabFood dan lain-lainnya. Ustaz, syukran, jazakallah khair. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, ini dari Akhuna Arianto yang ada di Jambi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Seizin saya ingin bertanya, saya bekerja sebagai security di bank konvensional, tapi di bawah naungan outsourcing tertentu. Nah, apakah gaji kami ini termasuk riba Ustaz? Syukran, jazakallah khair. Gaji Anda termasuk yang tidak halal, karena Anda membantu terjaganya sebuah institusi, sebuah lembaga yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Walaupun Anda bekerja dengan pihak lain, ya, tapi pihak lain menempatkan Anda untuk memberikan kenyamanan dan keamanan kepada suatu lembaga ribawi, maka tidak pun Anda dapat gaji, ya, hanya ingin menjaga saja, Anda sudah terkena dosa. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ustaz, syukran, jazakallah khair. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Sebelum saya bacakan pertanyaan berikutnya, kita informasikan lagi kepada seluruh pemirsa Al-Azhar TV yang ingin langsung bertanya, itu bisa langsung telepon kita ke nomor 0811 755 0606. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apa hukumnya berdonasi ke lembaga atau yayasan yang menggunakan nomor rekening bank konvensional? Syukran Ustaz, barakallahu fiik. Anda lihatlah mereka amanah atau tidak, dan sejauh mana kebutuhan lembaga tadi, yayasan tadi, terhadap dana donasi tadi. Karena kalau tidak amanah, apalagi kita hidup di akhir zaman, ya akhi, di mana amanah susah dicari. Beberapa hari belakangan muncul isu salah satu lembaga yang mengumpulkan dana umat, para pengurusnya diselidiki
mengambil dana tersebut dengan angka yang besar sehingga gaji mereka jauh lebih besar daripada gaji di instansi manapun juga. Ya, ada ketidakαμanahan. Maka berbeda hukumnya bila memang ada orang-orang yang membutuhkan, Anda datang kepada dia, tanyakan baik-baik kebutuhannya berapa, kasihkan uang kepada dia langsung. Anda bahagia melihat dia bahagia terima uang dana tersebut, kemudian Anda mendapatkan pahala yang lebih. Kalau kepada lembaga-lembaga tadi ternyata mereka selewengkan ya untuk mengeruk keuntungan pribadinya, pada dasarnya para pengelola itu boleh mengambil, dalam syariat pun boleh, tetapi tentu tidak memperkaya dirinya. Allah mengatakan tentang orang yang mulatan yatim, "Man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Bila yang mengelola harta anak yatim tersebut adalah orang yang berkecukupan, mampu dia, kata Allah, sebaiknya jangan terima dana operasional atas pengelolaan harta anak yatim. Tapi kalau dia keadaan fakir juga, boleh diambil sekedar untuk menutupi kebutuhan pokoknya saja, bukan memperkaya diri. Ya, waliyadzubillah. Yang lebih aman, seperti yang tadi saya katakan, langsung, tidak susah. Untuk keluarga dekat Anda akan bisa menentukan, mencari tahu berapa atau menanyakan berapa kebutuhan bulan pokok bulanannya, mungkin datanya berapa biaya makannya, kalau kontrak berapa kontrakannya per bulan, kemudian biaya pendidikan anak-anaknya berapa, kalau ada yang sakit umpamanya di bulan itu berapa biayanya, keluar angka umpamanya 5 juta. Tanyakan berapa pendapatannya atau gajinya, dia jawab umpamanya 3 juta, berarti minus biaya hidupnya 2 juta per bulan. Kalau Anda ada kelebihan dana, ya baik zakat, ingin bersedekah, berikan kepada dia 2 juta per bulan kali 12 dalam 1 tahun, berarti 24 juta. Anda ada kelebihan ingin membantu dia 5 juta, masih boleh dia terima. Alhamdulillah 10 hari lagi ada kelebihan umpamanya 10 juta, baru 15 juta, masih boleh dia terima itu 10 juta. Besok lagi ada kelebihan lagi, ingin Anda bantu 10 juta, sudah tidak boleh. Karena kala itu uang zakat ya. Kalau sedekah atau hibah ya tidak masalah. Karena yang boleh hanya 9 lagi, karena tertutupi 24 tadi kebutuhan pokok 1 tahunnya. Ya, begitu untuk mencari tahu, verifikasi dia mustahik atau tidak dari zakat, atau kalau sekedar hadiah dan sedekah, ya Anda tidak perlu verifikasi sedetail tadi. Tapi kalau zakat itu masalahnya, bila tidak benar-benar Anda teliti dengan baik, dikhawatirkan zakat Anda tidak sah. Allahu a'lam. Nah, Ustaz, syukur jazakallah khair atas jawabannya, Ustaz. Baik, kita akan masuk ke pertanyaan terakhir di hari ini, Ustaz. Bismillah. Ustaz, suami saya beli bensin dari salah satu pom bensin di dekat rumah dan mendapatkan kupon undian. Alhamdulillah menang undian, Ustaz. Nah, apakah hadiah itu halal untuk suami saya? Suami saya bekerja yang mobil dan uang bensin itu dari kantornya. Syukran, Ustaz, jazakallah khair. Kalau uang mobil dari kantor ya diberikan kepada dia, yang berarti umpamanya ini gaji bulanan kamu termasuk uang mobil, dipakai tidak dipakai, ini milik kamu uang bensin. Kalau itu hadiahnya halal buat suami Anda. Tapi kalau uang mobil itu, uang bensin hanya dipakai, diberikan kepada dia dengan dimintakan bukti pembayaran pembelian bensin, berarti ini untuk operasional kantor. Dan mobil itu bukan untuk mobil pribadi, dipakaikan untuk kebutuhan pribadi, hanya untuk kebutuhan kantor saja.
Berarti ini mobil kantor dan bensinnya bensin milik kantor, dan hadiah didapatkan dari itu adalah milik kantor. Kalau kantornya adalah instansi pemerintahan, maka tidak halal juga Anda berikan kepada atasan Anda. Yang seharusnya Anda serahkan kepada Kementerian Keuangan. Tapi wallahu alam, sepertinya negara kita tidak ada nomor rekening dari Kementerian Keuangan yang bisa menerima dana dari masyarakat, dari para aparatur sipil negara dalam hal ini. Maka wallahu ta'ala alam, dalam hal seperti tadi, daripada Anda repot, hadiah tadi nilai dengan uangnya berikan kepada fakir miskin, ya, karena fakir miskin dalam undang-undang kita dipelihara oleh negara, ya, dan barangnya boleh Anda pakai setelah uang yang Anda berikan kepada fakir miskin. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, syukran jazakallah khair. Alhamdulillah, Ustaz, itu adalah pertanyaan kita terakhir pada hari ini, dan alhamdulillah tanpa terasa sudah 1 jam kebersamaan kita hari ini, Ustaz, dan kami mengucapkan jazakallah khair, Ustaz, atas waktu dan ilmu yang sudah diberikan ke kami, Ustaz. Alhamdulillah. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga apa yang kita dapatkan hari ini itu berkah, dan semoga ilmu yang kita dapatkan itu bisa kita amalkan dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kami dari studio mengucapkan syukran jazakumullah khair kepada seluruh pemirsa yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah mudahkan segala urusan kita, dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang sakit hari ini, semoga Allah angkat penyakitnya. Dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang hari ini terasa sempit, Allah berikan kelapangan, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya kita berdoa kepada Allah, semoga Allah senantiasa menjaga kita dan kuat di atas agama yang benar, dan tentunya di atas sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami dari studio tentunya sekali lagi mengucapkan jazakumullah khair, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.